Pertama, perjuangan bersenjata. Materi pertempuran Surabaya. Diawali dengan terbunuhnya Brigjen Malabi pada 30 Oktober 1945, Inggris menyebarkan ultimatum pada 9 November 1945 bahwa semua senjata tentara Indonesia harus diserahkan paling lambat pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, 10 November pada tanggal 10 November 1945. Pemimpin Surabaya menolak ultimatum tersebut. Para petinggi militer kemudian mempersiapkan untuk menghadapi pertempuran Afnei. Pertempuran dimulai tanggal 10 November 1945. Pertempuran sangat sengit, berlanjut selama 10 hari hingga Inggris menguasai seluruh Surabaya. Materi 2 Pertempuran Ambarawa. Sekutu dalam melaksanakan tugasnya di Magelang ternyata juga bermaksud untuk mempersenjatai tawanan Belanda. Melihat hal itu, Badan Keamanan Rakyat atau BKR dikirim untuk melawan sekutu. Soekarno datang ke Magelang untuk berunding dengan sekutu. Mereka sepakat untuk melakukan gencatan senjata dan pasukan sekutu ditarik mundur ke Semarang. Pada 21 November 1945, sekutu malah diam-diam mengumpulkan kekuatan dengan Nica yang ada di Ambarawa. Akhirnya pada 12 Desember 1945, Kolonel Sudirman melakukan serangan terhadap sekutu dengan taktik supit urang. Dan pada tanggal 15 Desember, tentara sekutu berhasil dipukul mundur ke Semarang. Materi 3 Bandung Lautan Api. Dimulai saat pasukan Inggris tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigjen MacDonald. Mereka menuntut agar semua senjata api warga diserahkan pada sekutu, yang membuat warga Surabaya marah. TKR lalu menyerang markas-markas Inggris di Surabaya. MacDonald mengeluarkan ultimatum pertama agar Bandung Utara dikosongkan, tapi hal itu ditolak. MacDonald mengeluarkan ultimatum kedua pada tanggal 23 Maret 1946 agar warga mengosongkan Bandung. Para pemuda pun setuju dan meninggalkan Bandung, tetapi semua warga Surabaya membumi hanguskan Bandung agar tidak bisa digunakan sekutu. Pada pukul 24.00, Bandung telah menjadi lautan api. Materi 4, Pertempuran Medan Area. Pertempuran ini dimulai pada tanggal 9 Oktober ketika sekutu datang ke Sumatera Utara. Awalnya mereka disambut baik oleh warga. Namun, pada tanggal 13 Oktober sekutu menginjak lencana merah putih di Hotel Jalan Bali. Hal itu mengundang amarah para pemuda yang kemudian menyerang hotel tersebut. Penyerangan pun terjadi setelah rakyat tidak memenuhi ultimatum yang diberikan oleh sekutu. Peperangan dimulai pada 10 Desember 1945. Sekutu kemudian mendesak para pemimpin untuk pindah ke pematangan Siantar. Tetapi, perang tetap dilanjutkan oleh Komando Resimen Medan Area. Liputan Margarana diawali dengan kedatangan Nica pada tanggal 3 Maret 1946 di Bali untuk mengambil alih Republik Indonesia. I Gusti Ngurah segera pergi ke Bali untuk mengumpulkan kekuatan di Bali setelah mengetahui pasukannya tercerai-berai. I Gusti lalu melakukan serangan ke Nica. Nica pun marah dan melakukan serangan balasan pada tanggal 20 November 1946. Meski dengan melakukan serangan puputan, pasukannya tetap kalah dan I Gusti terbunuh. Dilakukan pada 10-15 November 1946 di Linggarjati, Cirebon. Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Profesor Stermerhorn. Lord Kilhern, seorang diplomat Inggris, bertindak sebagai penengah. Keputusan penundingan Linggarjati. Belanda mengakui de facto Republik Indonesia meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia. 2. Indonesia dan Belanda bekerja sama membentuk RIS. 3. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia. Belanda diketuai oleh Ratu Belanda. Hasil perundingan ditandatangani pada tanggal 15 November 1946. 21 Juli 1947, Belanda melanggar hukum, ketentuan, dan melakukan agresi militer.
KTN berhasil mempertemukan Indonesia dan Belanda dalam suatu perundingan di dalam kapal USS Renville milik Amerika Serikat pada 17 Januari 1948. Indonesia diwakili Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Wijoyo Atmojo dan KTN oleh Dr. Frank Graham. Perjanjian Renville ini menghasilkan beberapa poin penting. Yang pertama, wilayah Indonesia diakui berdasarkan garis Van Mook, yaitu Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Yang kedua, Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai RIS terbentuk. Yang ketiga, kedudukan RIS dan Belanda sejajar dalam Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, pasukan RI yang berada di daerah Kantong House ditarik ke daerah RI. Hasil dari perjanjian ini merugikan Indonesia karena membuat wilayah Indonesia menjadi sempit dan dikelilingi oleh wilayah yang dikuasai Belanda. Belanda secara sepihak mengakhiri hasil dari perjanjian dan melakukan agresi militer Belanda kedua. Perundingan Romroyen. Melihat agresi militer dilakukan Belanda, PBB mendesak supaya konflik Indonesia-Belanda segera dihentikan dan membebaskan pemimpin Indonesia yang ditahan. Pada 17 April sampai 7 Mei 1945 di Hotel Des Indes Jakarta, UNCI membawa Indonesia dan Belanda dalam perundingan. Indonesia diwakili oleh Muhammad Rom dan Belanda diwakili oleh Herman van Rooyen. Perundingan ini ditandatangani 7 Mei 1949. Inti dari perundingan ini meliputi 1. Belanda akan menghentikan gerakan militer dan menarik semua pasukannya. 2. Belanda mengembalikan para pemimpin Indonesia. Dan 3. Akan diadakan konferensi meja bundar antara Indonesia dan Belanda. Konferensi Meja Bundar diadakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta dan ditemani Muhammad Rom, Supomo Jelemena, dan Ali Sastroamidjojo. Delegasi dari BPO dipimpin oleh Sultan Hamid II. Delegasi dari Belanda dipimpin oleh Van Maarschelven. Delegasi dari UNCI diwakili Sley. Hasil dari konferensi meja bundar adalah Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir Desember 1949. Masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan. Dibentuknya Uni Indonesia Belanda. Dan keempat, RIS harus menanggung utang Belanda sejak tahun 1942. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. pun telah mengetahui pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ditarakan tuan-tuan mengenal kejantanan amat dengan kawan-kawannya. Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Tei Sintai dan Jibakutai. Sebab sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan beril dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan. Kami pasti akan merdeka. Di tengah pertempuran melawan para pengusik serakah yang haus kekuasaan. Mari rebut lagi, jangan sampai lengah. Negeri kita ada di pundakmu. Doa yang terbaik semoga selalu. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.